Selamat pagi Mas Dodi, bagaimana Iya, pendengaran? baik sekali Pak. Gimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat Pak An ya. Salam salam sehat, selamat tahun baru ya. Sama-sama Pak An, selamat tahun baru sehat kita semua. Pak An, masyarakat menanti soal informasi drone yang ditemukan di beberapa titik di perairan Indonesia. Apa yang bisa dijelaskan kepada kami Pak? Eh, Baik Mas Dodi dan seluruh pemirsa di Trijaya. Jadi mungkin kita agak awam ya kalau mendengar UUV atau Unmanned Underwater Vehicle. Oh, Tapi kalau UAV atau drone yang di udara mungkin sudah itu banyak. sering. Betul. Nah, jadi begini. Sekarang kita lihat apa sih UUV ini atau Unmanned Underwater Vehicle atau drone bawah air. Drone bawah air ini dibuat dengan tujuan yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk kegunaan militer. Nah, kalau kita di daerah kita sudah beberapa kali kita menemukan khususnya di beberapa tempat oleh nelayan. Nah, ini berarti ada negara yang ingin mengetahui tentang bagaimana sih situasi bawah laut yang ada di perairan Indonesia. Dan ini berarti kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Sebetulnya bukan hanya Indonesia saja yang sudah menemukan drone. China di daerah pantainya juga menemukan beberapa kali drone-nya dari negara lain. Dan bahkan negara-negara lain juga demikian. Oke. Nah, tapi intinya kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Nah, dengan kejadian ini kita harus sepakat untuk membangun kewaspadaan maritim di perairan Indonesia. Ini tidak bisa sendirian, misalnya Bakamla saja tidak, justru harus ada angkatan laut, Bakamla, kemudian nelayan-nelayan itu kita bina semua masyarakat pesisir sehingga timbul kewaspadaan maritim di perairan Indonesia. Jadi menciptakan maritime domain awareness. Demikian Mas. Iya, Pak. Jadi posisi apa tadi UUV ini nggak semuanya harus diartikan sebagai sesuatu yang mengancam kita, begitu. Kalau mengancam, kalau kita tarik nanti ini tetap ada benang merahnya. Tapi paling tidak ini kita harus lebih alert lah. Seperti saya contohkan demikian. Kalau ada drone terbang di atas rumah kita atau di pekarangan kita, berarti kan wah ini ada yang mau apa nih melihat mungkin di dalam pekarangan kita. Nah, harusnya kita bisa menjatuhkan drone itu atau mungkin tahu siapa pemilik drone ini, apa maksud tujuannya menerbangkan drone di wilayah saya. Nah, demikian juga dengan UUV ini. Ini harusnya kita bisa lebih nanti tentunya akan investigasi. Jadi dengan adanya drone yang ditemukan ini, nanti badan atau instansi yang bertanggung jawab atau yang terkait dengan ini harusnya kita dalami, kita selidiki ini berasal dari mana, data apa saja yang diambil dari pengamatan UUV ini. Kemudian, apakah kita juga di banyak lembaga menggunakan hal yang sama, menggunakan UUV ini Pak untuk pemetaan di bawah laut sana? Pengetahuan saya teman-teman akademisi sudah mulai di sini untuk mempelajari bahkan membuat seperti ITS yang saya tahu dan ada beberapa lagi akademisi kita sudah mulai mencoba membuat ini. Kalau yang ditemukan kemudian tersangkut oleh nelayan, berarti UUV yang dioperasikan oleh negara tertentu ini berarti mengalami error atau mengalami loss control sehingga dia tidak bisa dikembalikan lagi. Seyogianya kan drone itu setelah dioperasikan dia akan bisa dikembalikan kembali. Nah, ini mungkin ada something sehingga dia tidak bisa terkontrol sehingga ditemukan oleh kita. Apakah negara lain selain China termasuk kita juga melakukan hal yang sama di perairan yang bukan wilayah kita, Pak? Tidak, kita tidak ada kepentingan itu. Indonesia sudah terlalu luas dengan wilayahnya. Kita masih banyak PR ini untuk mengamankan luas laut yang mencapai 6 juta kilometer persegi, kemudian panjang garis pantai kita sampai 108.000 kilometer, jumlah pulau kita 17.500 pulau. Ini luar biasa, PR kita masih banyak. Dan sesuai juga dengan doktrin kita kan tidak ada untuk sampai masuk ke wilayah negara lain. Oke. Pak, yang beredar saat ini kan ini bagian dari upaya pengintaian
misalnya pihak China di jalur perairan yang dekat dengan kita dan Singapura, dan bahkan yang mengaitkannya karena hubungan dengan Australia yang memanas dalam beberapa waktu terakhir. Bagaimana kita menganalisa soal itu, Pak Aan? Jadi gini Mas, drone itu makanya ini harus ada penelitian atau harus ada investigasi. Bisa saja drone ini buatan negara A, tapi yang menggunakan negara B atau C. Itu wajar untuk teknologi-teknologi demikian. Nah, tapi kita bisa saja intinya dengan adanya penemuan ini, intinya kita harus lebih waspada lagi. Bisa saja beberapa kemungkinan ini terjadi, maksudnya nanti dengan adanya drone ini berarti kan dia ingin mengetahui sesuatu di dasar laut kita. Untuk apa sih pengetahuan dasar laut ini? Kalau kita bicara kapal selam, itu sangat butuh data keadaan dasar laut untuk mengoptimalkan hasil operasi dari kapal selam. Dia harus tahu kadar garam, harus tahu temperatur, harus tahu propagasi di bawah air. Itu semua saling terkait. Nah, itu harus butuh data-data itu. Nah, oleh sebab itu makanya mungkin negara-negara yang berkepentingan mengambil data ini sambil lewat. Nah, dengan kejadian ini, Angkatan Laut dan Bakamla akan lebih meningkatkan, akan lebih mengawasi, dan akan lebih secara konsisten dan terus-menerus untuk mengamati kapal-kapal, khususnya kapal survei yang lewat di Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Ya, Pak, banyak orang bertanya, kita punya radar nggak sih untuk memantau ya benda-benda semacam ini di dasar laut, Pak? Ada nggak? Kita kalau untuk memantau benda-benda di dasar laut tidak ada. Itu yang kita punya, sementara yang ada di kapal-kapal angkatan laut itu namanya sonar. Itu untuk mendeteksi kapal selam. Memang idealnya kita di selat-selat strategi seperti Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Bali, Lombok, itu kita punya fixed seabed sonar surveillance system atau sonar tanam. Itu kalau ada kapal-kapal atau ada benda-benda yang di bawah laut lewat itu bisa terdeteksi. Nah, ini sangat ideal kalau kita punya itu. Saya waktu menjadi Pangarmaber 2017 pernah menulis konsep saya seperti ini. Jadi kita harusnya menaruh fixed seabed sonar surveillance system ini di choke point di daerah-daerah, di selat-selat yang kita anggap rawan atau di hotspot. Nah, sementara karena kita belum punya, kita hanya mengawasi kapal-kapal yang melintas di Alki, khususnya kapal-kapal survei. Perlu diingat, kapal-kapal survei, kapal-kapal perang negara lain boleh melintas di Alki. Dia punya hak lintas damai, hak lintas transit di sini. Tapi yang tidak boleh, dia melaksanakan survei, tidak boleh mengapung di sana, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan UNCLOS di sini. Iya, Pak, data yang tadi Pak Aan bilang data hidrografis ini apakah hanya berkaitan dengan, kalau kita kan orang awam, oh ini nanti misalnya ada peperangan atau berkaitan dengan ancaman kedaulatan satu negara, atau lebih luas lagi ada data-data lain yang perlu dihimpun dari perairan satu negara misalnya? Begini Mas, kalau kita bicara perang, itu kan ada 3 hal di sini yang sangat mendasar ya. Yaitu masalah cuaca, medan, dan musuh. Nah, ini mereka, negara-negara yang berkepentingan, dia mengumpulkan data cuaca dan medan atau daerah yang akan kemungkinan akan dijadikan mandala perang, atau mungkin akan dijadikan daerah-daerah yang menjadi sengketa dan lain sebagainya. Karena kalau satu negara sudah mengetahui data ini, dia sudah lebih unggul dari satu sisi gitu loh. Karena dia sudah punya data. Nah, itu yang mungkin diambil, yang dicari oleh negara-negara tertentu ini. Oke. Dan kalau secara umum drone bawah laut dan di atas yang sering kita lihat sama aja Pak ya? Dua-duanya kan bisa mendapatkan data yang ada gitu. Bukan cuma misalnya orang bilang, wah ini di laut lebih berbahaya dibandingkan misalnya drone yang di atas sana. Sama, iya betul, sama saja kepentingan. Yang di udara kepentingan untuk pengamatan di sana, yang di permukaan, kalau di dasar laut ya untuk kepentingan di laut. Hanya memang di laut ini lebih sulit. Teknologinya mungkin tidak seperti kalau sekarang drone yang di udara kan sudah banyak yang menggunakan. Bahkan untuk
olahraga, untuk fotografi dan lain sebagainya. Nah, cuman yang di underwater ini sangat complicated karena sangat terpengaruh sama temperatur, kadar garam, dan propagasi di dasar laut. Ini sangat sulit di situ. Ya. Oke. Ya. Baiklah, tadi yang saya ingat dari Pak An bahwa kalau misalnya di situ pun ada tulisan Made in China, bukan berarti itu dioperasikan oleh China juga. Negara lain juga bisa menggunakan itu ya. Betul, jadi harus ada investigasi lagi, harus ada pendalaman lagi. Oke. Baiklah, Pak An, terima kasih sudah memberikan insight bagi kami pagi ini. Sama-sama, Mas di TJFM. Sehat selalu, terima kasih Pak An. Terima kasih, salam sehat. Ya, selamat pagi Pak. Pagi. Itu Kepala Badan Keamanan Laut Bakamla Laksamana Madiaan Kurnia berkaitan dengan drone mata-mata China yang tertangkap di perairan Indonesia.